bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, memang di sana sangat syarat sekali terkait dengan kebangsaan. Oleh karena itu ada beberapa poin yang ada korelasi antara Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan pendidikan kebangsaan yang saya lakukan. Amanat dari Undang-Undang Dasar menghendaki bahwa ada sebuah kebebasan bagi warganya, tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang terikat. Artinya apa? Kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan yang lain. Kebebasan yang bertanggung jawab. Terkait dengan radikalisme itu memang di situ ada penyalahgunaan kebebasan yang tidak bertanggung jawab sehingga kemudian melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, nasionalisme itu sangat penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme yang tidak kaupinisme, yang tidak berlebihan. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar warga negara Indonesia harus memiliki nasionalisme yang kuat. Dan ini yang menjadi poin penting bagi pendidikan wawasan kebangsaan yang saya lakukan. Kemudian amanat selanjutnya adalah tentang musyawarah, keadilan, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi poin yang kemudian menjadi perhatian saya di dalam nilai-nilai pendidikan wawasan kebangsaan yang dikembangkan di kedua masjid. Itu memang muncul ada 5 nilai. Pertama adalah nilai ketakwaan, kemudian nilai kedua adalah nilai toleransi, kemudian ketiga adalah nilai cinta air. Inilah yang kemudian relevansinya sangat jelas sekali dengan amanat yang disampaikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu radikalisme. Selanjutnya adalah keadilan. Ini pun sama, sangat relevan sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Jadi memang Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memberikan dasar untuk kemudian saya melakukan penelitian ini, yaitu penelitian pendidikan wawasan kebangsaan. Demikian. Di Jawa Tengah itu ada paham radikal. Itu betul. Ya. Menurut Romo Mendus, dalam pemikiran Romo Mendus, untuk menangani agar yang 30% itu menurun, apa yang harus dilakukan? Silakan. Terima kasih. Dalam konteks Jawa Tengah, betul memang ada 30%. Tetapi kemudian dalam konteks Brebes dan Tegal, itu persentasenya sangat kecil sekali, Pak. Tadi sudah saya sebutkan ada benih-benih yang muncul. Misalnya penusukan, misalnya konvoy. Kemudian misalnya lagi tadi sebutkan ada warga Jati Barang yang kemudian memakai kaos yang di belakangnya ada ISIS. Ini sebagai benih. Yang kemudian harus dilakukan adalah pada konteks Brebes dan Tegal itu maksimalkan pendidikan wawasan kebangsaan. Ini yang menurut Romo Mendus belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena belum ada bentuk-bentuk yang lain. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat pendidikan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh lembaga formal, sekolah,
madrasah, perguruan tinggi, ini sudah banyak dilakukan. Tetapi pendidikan wawasan kebangsaan di lembaga non formal itu belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, kami mengangkat pendidikan wawasan kebangsaan di kedua masjid itu dalam rangka memaksimalkan pendidikan wawasan kebangsaan di lembaga non formal. Dan dengan ini maka kemudian kita akan memberikan motivasi kepada semua elemen bangsa, semua elemen masyarakat, betapa pentingnya pendidikan wawasan kebangsaan itu harus kita lakukan dan harus kita maksimalkan. Demikian. Baik, terakhir, istilah radikal apakah seluruhnya tidak boleh? Ya, terima kasih. Kalau kita dalam konteks filsafat, maka sesungguhnya istilah radikal itu adalah istilah yang sangat bagus. Kenapa? Karena berpikir radikal adalah berpikir sampai ke esensinya. Itu yang kemudian perlu kita garis bawahi. Artinya, ketika kita melihat sesuatu, maka kemudian kita berpikirnya harus sampai ke esensinya. Saya contohkan begini, Pak. Ketika Rasulullah SAW berisra Mi'raj, maka kemudian Rasulullah SAW itu dihantar oleh malaikat. Tetapi menurut cerita, malaikat itu gak sampai ke hadirat Allah. Hanya Muhammadlah yang sampai ke hadirat Allah. Ini ada apa sih? Esensi berpikir kita sesungguhnya apa? Ternyata sesungguhnya kenapa kemudian malaikat tidak sampai ke hadirat Allah? Karena dalam diri, dalam rohani malaikat tidak terdapat nur Allah. Di dalam diri Rasulullah terdapat nur Allah, maka kemudian Rasulullah sampai ke hadirat Allah. Ini sesungguhnya makna radikal yang kemudian bersifat positif. Tetapi kemudian radikal bersifat negatif ketika terjadi kepada mereka yang memiliki mindset radikalisme, memiliki mindset terorisme. Baik, jadi radikal boleh dalam ilmu pengetahuan dan kita harus berpikir radikal dalam pengetahuan. Terima kasih Ketua Sidang. Semoga Prof. Endus bisa mengembangkan pikirannya setelah ujian, setelah lulus dari program pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Radirahan. Selanjutnya pada Bapak Profesor Dr. Haji Sugianto SMA. Padanya kami persilakan. Tidak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang yang juga sekaligus rektor dan saya menjadi calon. Yang saya hormati para promotor, co-promotor. Yang saya hormati penguji eksternal dan internal. Yang saya banggakan Promopendus yang pagi hari ini yang akan diuji. Sebenarnya sudah lulus, saya ingin menguji aja karena ada bicara wawasan, saya ingin menguji wawasan Anda. Ya. Baik, izin pimpinan sidang, sebelum saya menyampaikan pertanyaan barangkali sedikit menghibur Promopendus ingin pantun terlebih dahulu. Dalam gerbang tertutup main karaoke, mau persiapan sidang terbuka dipandu istri dan kedua orang tua. Diskusi tetap terbangun, terdengar dari Sabang sampai Merauke. Adapun hasilnya Promopendus tetapi sayang kedua mertua. Baik, saya kira berbicara tentang judul disertasi saudara itu bagus ya. Saya ingin memahami tentang pemahaman wawasan saudara yang meneliti tentang disertasi. Saya tidak akan menguji tentang kedalaman lagi. Saya kira sudah diuji oleh penguji eksternal tadi. Saya melihat di halaman disertasi saudara, halaman 83 yang bisa dibuka, itu tentang radikalisme. Pasca reformasi 98, orang sudah tahu semua. Itu bertepatan dengan
turunnya Presiden Soeharto tahun 98. Disitulah terjadi yang juga menyebabkan terjadi sebuah tantangan tata kelola politik yang cukup besar. Artinya ini adalah permasalahan global. Kenapa Soeharto sebagai presiden turun? Ada apa dengan itu? Bertepatan dengan reformasi itu adalah sebuah tantangan besar, ya. Munculnya gerakan-gerakan radikal. Saya kira pada saat itu juga terjadi HTI lah, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu yang dibubarkan tahun 2017 kalau nggak salah. TPI, Front Pembela Islam 2019. Kedua organisasi yang cukup hebat, yang cukup mengembangkan Indonesia, itu adalah dicabut izinnya. Begitu seperti itu. Yang saya tanyakan, saudara yang cukup menggali pemahaman ini, pandangan saudara seperti apa bila dikaitkan dengan Konstitusi 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum, pasal 1 ayat 3, bahwa ada kebebasan, pasal 28 ada kebebasan untuk hal itu. Kira-kira seperti apa pandangan saudara ini? Dikaitkan juga dengan 4 pilar kebangsaan. Itu sudah berkuat sudah lama. Sebenarnya bicara 4 pilar itu bukan barang baru, belum barang lama. Ada masalah apa sebenarnya sehingga sekarang masih selalu digelorakan sebenarnya? Silakan. Terima kasih pada Profesor. Ada masalah apa? Saya tertarik memang ketika melihat ternyata 4 pilar kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa ini tidak dilaksanakan secara maksimal. 4 pilar kebangsaan yang pertama adalah Pancasila. Ternyata masih banyak dalam tanda kutip golongan radikal yang mengendaki agar Pancasila ini berubah, atau minimalnya itu kembali kepada Piagam Jakarta, kan seperti itu. Sehingga masyarakat Indonesia dalam tanda kutip ada beberapa masyarakat Indonesia yang tergolong dalam radikalisme itu menghendaki agar nilai-nilai yang sudah ada, nilai-nilai yang sudah mapan, 4 pilar kebangsaan itu dirubah. Ini yang kemudian menarik. Kenapa? Karena konteksnya yang kemudian muncul yang akan merubah adalah radikalisme. Sehingga kemudian sangat menarik untuk kita kaji. Ada apa sih sesungguhnya terkait dengan 4 pilar kebangsaan itu? Sesungguhnya terkait dengan 4 pilar kebangsaan itu tadi belum maksimalnya sosialisasi terkait dengan 4 pilar kebangsaan, sehingga kemudian radikalisme muncul untuk mengganggu, untuk menjadikan nilai-nilai yang baru menggantikan nilai 4 pilar kebangsaan. Karena itulah goal mereka, itulah tujuan mereka. Maka kemudian setelah saya mengadakan penelitian di kedua masjid, sekali lagi ini penelitian dalam konteks kabupaten dan mungkin juga akan sangat berpengaruh karena kemudian dapat dijadikan kontribusi untuk kemaslahatan umat. Demikian. Baik. Yang kedua ya, saya dua saja. Yang keduanya, saya tahu bahwa dalam disertasi sudah bicara pendidikan wawasan kebangsaan, sudah jelas sekali. Tentunya dalam hal ini saya memahami bahwa saudara sebagai pimpinan sekolah tinggi atau dianggap sebagai ulama karismatika khusus wilayah Perbatasan negara. Saya kira begitu. Diakui atau tidak diakui mungkin saya paham lah ya. Karena Anda meneliti sejauh itu. Bagaimana begitu? Nah, bahwa tentang radikal ini, sebutan radikal ini, saya kira tidak bicara semata-mata muncul keagamaan di kasus masjid. Tentunya bisa di sekolah atau dimanapun di pesantren itu muncul di mana-mana. Kira-kira itu yang notabene Anda sebagai
public figure di wilayah tersebut. Kira-kira pandangan Anda seperti apa sih dikaitkan dengan implikasi dalam wawasan pendidikan kebangsaan ini? Apakah Anda merasa tertangkap atau memang pembiaran nanti ke depan seperti apa? Anda hari ini akan insya Allah akan menjadi dokter ya. Anda punya tanggung jawab besar setelah jadi dokter. Hal-hal radikal itu harus hilang. Saya kedekatan dengan kepala TNI Buya Rakyat sudah paham. Barangkali nanti dengan saya menguji saat ini, saya bisa merekomendasi Anda sebagai tim ceramah kan itu. Ini putus sekali public figure seperti Anda ini. Tapi Anda berikan dulu kepada diri saya, cadangan saya termasuk para penguji. Silakan. Betul bahwa radikalisme itu merupakan kejahatan yang bersifat ordinary crime, kejahatan yang sangat menyeresahkan masyarakat banyak. Betul juga bahwa pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan itu telah banyak dilakukan, baik di lembaga formal, sekolah, madrasah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Di situ ada materi pendidikan Pancasila, ada materi pendidikan kewarganegaraan. Itu dalam rangka agar negara kita menjadi utuh, tidak terganggu oleh radikalisme. Tetapi memang porsinya, atau sekali lagi saya sampaikan bahwa maksimalisasi 4 pilar kebangsaan itu tidak maksimal, baik yang dilakukan oleh lembaga formal sampai ke perguruan tinggi maupun lembaga non formal. Ada pesantren, ada masjid, ada lembaga majelis taklim. Ini memang sesuatu yang harus kita maksimalkan. Dengan adanya tadi beberapa orang yang masuk di dalam majelis mujahidin. Jadi berharap banget bahwa bukan hanya pendidikan wawasan kebangsaan itu bukan hanya dilakukan oleh per orang saja, misalnya penelitian yang dalam rangka itu, tetapi seluruh masyarakat agar sadar bahwa 4 pilar kebangsaan ini merupakan salah satu cara untuk bagaimana mencegah radikalisme. Yang dilakukan oleh Masjid Brebes dan Masjid Tegal adalah ada pendidikan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Ketua Masjid. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, pimpinan sidang. Terima kasih Pak Profesor Dr. Haji Sugianto. Selanjutnya kami masih atas waktunya. Pertama, betul saya mengucapkan selamat kepada Bapak Bohidin yang sedang menyelesaikan tugas akhir disertasi ini. Selanjutnya saya sudah membaca alhamdulillah sampai selesai sampai akhir membaca, dan ada hal-hal yang cukup substansial ya saya tanyakan, mungkin perlu ditambah lagi datanya. Pertama, pada latar belakang masalah ini seharusnya kalau kita membahas tentang pendidikan wawasan kebangsaan itu baik untuk mencegah radikalisme ya, ini pasti pertanyaannya adalah apakah radikalisme itu angkanya cukup berbahaya gitu. Nah, mestinya di latar belakang masalah itu angka-angka itu harus muncul, sehingga memang sudah sangat mendesak atau penting untuk diadakan pendidikan wawasan kebangsaan. Nah, maka menurut saya peneliti harus melengkapi pada alasan mengapa tema ini diangkat, yang nanti ditaruh di latar belakang masalah itu soal angka ya, angka tentang kekerasan yang sudah terjadi di Indonesia, khususnya juga di tempat riset di sini itu sejak tahun 2000 hingga sekarang itu berapa kali kejadian, berapa kali korban di Indonesia, itu mesti harus muncul di sini, sehingga emang penting diteliti karena berbahaya gitu. Nah, kita harus ingat juga bahwa ini adalah disertasi, sehingga apa yang kita bahas itu selalu harus memiliki alasan yang penting. Baik, yang kedua, saya juga belum menemukan teori apa sih yang digunakan sebagai basis analisis. Ini kalau di sini tentang pendidikan wawasan kebangsaan dalam mencegah radikalisme, ini kan penekannya sebenarnya tentang pendidikan wawasan
wawasan kebangsaan karena dilatari oleh maraknya terorisme di Indonesia, khususnya di Brebes. Nah, untuk melihat apakah terorisme di Indonesia sudah berbahaya, lalu bagaimana antisipasinya misalnya, lalu perlu pendidikan wawasan kebangsaan. Nah, itu teorinya pakai pemikiran pendidikan wawasan kebangsaan siapa yang untuk melihat bahwa di Brebes itu perlu ada pendidikan wawasan kebangsaan itu, Pak. Terima kasih kepada Ibu Rektor. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas saran dan masukannya. Ada beberapa penelitian yang memang tidak semua penelitian itu saya sampaikan di latar belakang itu, sehingga kemudian ini dapat mengurangi latar belakang. Oleh karena itu tadi hal-hal yang belum sampaikan, penelitian yang belum saya sampaikan. Kemudian yang kedua, terkait dengan teori, sesungguhnya di disertasi itu sudah muncul beberapa teori. Ada yang bersifat grand teori. Grand teori itu muncul salah satunya adalah tokoh psikologi yaitu Carol Dweck. Itu tentang mindset. Ini penting. Kenapa? Karena ternyata seorang radikalisme itu memandang bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan mereka, maka harus kemudian dirubah secara revolusioner. Ini kan terkait dengan mindset. Ini menurut Carol Dweck bahwa memang betul ada dua mindset yang muncul. Pertama adalah pixel mindset. Ini yang dialami oleh para radikalisme, para terorisme. Kenapa? Karena dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, kaum radikalisme atau kaum terorisme itu tidak bisa merubah mindsetnya. Padahal sesungguhnya menurut Beck itu ada mindset yang kedua, yaitu growth mindset. Ini yang harus dilakukan. Pixel mindset itu bisa dirubah dengan apa? Dengan pendidikan. Dengan apa? Dengan pendidikan wawasan kebangsaan. Kalau mereka sadar dan tidak kemudian baku menganut pixel mindset, maka kemudian mereka yang termasuk terorisme, maka kemudian akan bisa berubah. Ini yang pertama teori. Kemudian yang kedua, teori yang disampaikan oleh Lichcon, teori tentang karakter. Pendidikan wawasan kebangsaan itu sesungguhnya adalah pendidikan karakter, karena semuanya menyangkut karakter. Karakter itu adalah pembeda. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa ada karakter toleransi, karakter cinta tanah air, karakter keadilan, dan karakter kepedulian sosial. Ini semua merupakan karakter. Dan memang ini harus ada pendidikan. Karakter-karakter ini sudah ada sesungguhnya, tetapi akan lebih hebat lagi, akan lebih bermakna lagi jika ada pendidikan karakter. Sehingga ini sesuai dengan teorinya Lincoln, bahwa karakter itu bisa dibentuk, karakter itu bisa dimaksimalkan, bisa dibakar, bisa ditambah nilainya, yaitu dengan pendidikan, sehingga akan berimbas kepada perasaan dan sikap. Kalau karakternya sudah terbangun bahwa radikalisme itu ada sesuatu yang jelek, ada sesuatu yang melanggar undang-undang, maka kemudian tidak ada lagi aksi-aksi terorisme dan NKRI tetap menjadi harga yang mati. Jadi itu teori yang grand mindset. Kemudian juga ada teori tentang kebangsaan. Di situ muncul Ernest, John Locke dan sebagainya. Kemudian juga ada sentuhan Al-Quran ya, terkait dengan toleransi,
kemudian terkait dengan bagaimana sih masjid itu harus dimaksimalkan fungsinya, yaitu dengan adanya memakmurkan masjid. Itu juga sudah ada.